Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, karena dengan kita mematuhi protokol kesehatan adalah sebagai usaha kita dalam menjadikan hidup kita lebih sehat dan terbebas dari COVID-19. Terima kasih pada pertemuan ketiga, masih di dalam mapel administrasi sistem operasi jaringan dan masih di tema sistem operasi jaringan. Pada pertemuan ketiga ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi Debian 8.2.0 sesuai dengan SOP. Sebelumnya pada pertemuan kedua sudah disampaikan dan Anda harusnya sudah bisa melakukan instalasi atau melakukan instalasi VHD dengan di VirtualBox melalui smartphone. Kemarin sudah untuk langkah untuk koneksikan dari HP ke PC yang ada di lab itu sudah dilaksanakan di pertemuan kedua, sehingga nanti untuk pertemuan ketiga ini kita hanya meneruskan dari diinstalasi untuk Debian-nya. Langsung saja pada kegiatan belajar 3 dengan kompetensi dasar 3.1 menerapkan sistem operasi jaringan dan 4.1 menginstalasi sistem operasi jaringan. Dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan 3 ini, setelah melakukan praktik, peserta didik dapat melakukan instalasi sistem operasi jaringan dengan tepat dan sesuai dengan SOP. Jadi sesuai dengan SOP itu berarti standar operasi prosedur yang dibutuhkan sesuai dengan kegunaan dari sistem operasi tersebut. Belajar tanpa batas waktu dan ruang. Jadi intinya kita belajar tidak dibatasi waktu dan ruang. Walaupun belajar di rumah, kita bisa tetap praktek dengan menggunakan smartphone atau HP Android yang Anda miliki, dan tetap bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan menggunakan remote, menggunakan aplikasi TeamViewer. Studi kasusnya seperti ini, sama di pertemuan pertama, yaitu sekolah kita akan membangun sebuah server, dan server itu nanti menggunakan sistem operasi Debian 8.2.0. karena aplikasi ujian sekolah online itu hanya support, atau mungkin ini yang dikembangkannya dengan menggunakan Debian 8.2.0, sehingga kalau kita mau membangun aplikasi untuk itu harus melakukan instalasi Debian terlebih dahulu. Untuk langkah-langkahnya kita tetap untuk belajar kita tetap menggunakan VirtualBox atau aplikasi untuk virtualisasi di
Windows. Langsung saja kita buka ya, kita buka dulu Oracle VM VirtualBox Manager-nya ya, yang ada di desktop. Itu gambarnya sudah ada, logonya. Klik 2 kali terus muncul seperti ini ya. Terus setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya yaitu klik baru. Kita berikan nama, misal dengan nama kalian aja ya. Ini saya menggunakan nama Romes. Pakai tipenya Linux, versinya Debian 64 bit. Lanjut. Ini ingat, memori ini harus dibuat sepertiga. Nah, minimal yang hijau ini kan merah, jadi sepertiga dari, nah berarti yang digunakan ini sisanya buat harddisk virtual. Kalau kemarin di pertemuan kedua itu gunakan VHD, karena VHD itu sudah sistem operasi ya, sudah ada sistem yang sudah diinstal dan sudah ada paket web servernya. Nah itu kemarin sudah seperti ini. Nah ini kita karena membuat harddisk baru, berarti bisa diklik buat. Terus kalau ingin buat VHD seperti kemarin ya, dibuat seperti ini. Klik VHD, lanjut, dialokasikan secara dinamik. Lanjut, ini nama nggak usah dirubah saja, langsung klik buat. Jadi ada ini yang sudah yang kemarin, ini yang baru. Terus yang kedua, langkah kedua yaitu di pengaturan. Nah, di sistemnya ini nah, yang diatur di sininya, di jaringannya ini buat adapter terbrik diarahkan ke Ethernet seperti ini. Terus di oke. Setelah ini kita klik mulai. Tunggu sebentar sampai tampilannya muncul seperti ini. Nah ini kita pilih, kita menggunakan disk image dari Debian. Saya cari dulu disk image-nya ada di mana. Disk image-nya ada di mana ya, lupa ya. Oh ya, di sini kita menggunakan ini Debian di open ya. Jadi nanti saya tempatkan di komputernya, saya tempatkan di lokal disk D semua ya. Terus setelah ini muncul seperti ini, kita klik mulai. Nah seperti ini. Karena sistem operasi Debian ini sudah saya remastering ulang. Jadi paketnya hasilnya ada 4 keping DVD, tapi untuk menginstal aplikasi yang ada untuk server, minimal server sudah cukup di 1 DVD. Tapi ini tidak ada fasilitas GUI-nya, jadi harus berfasilitas teks, hanya teks saja. Nah, makanya ini ada logonya SMK Al Mubarok. Install, klik install. Kalau seperti ini kita tidak itu ya, pakainya keyboard ini. I saya Indonesia, ini pilih ya, terus ini pilih Indonesia, ini pilih Inggris Amerika.
ditunggu prosesnya sampai selesai. Ini klik lanjutkan, atur jaringan secara manual, dimasukkan IP addressnya, misal 192.168.10.1/24. Lanjutkan, DNS nya lanjutkan. Ini boleh dikasih nama, lanjutkan. Nama domainnya bisa menggunakan thomas. Ini menggunakan ya, bisa nama domainnya menggunakan thomas.com. Lanjutkan. Kata sandinya kita buat sederhana aja, 1234. 1234. Oke. Nama lengkap dari pengguna bisa ditulis ini thomas04, terus lanjutkan. Kata sandinya dibuat sama aja, 1234 lagi, lanjutkan. Jadi untuk melanjutkan itu tekan enter ya pada keyboard ya. Jadi ini bisa klik WIB karena kita terletak di waktu Indonesia bagian barat. Enter. Oke, ini pilih terpandu, gunakan seluruh harddisk, enter, terus ini enter lagi. Nah, ini pilih selesai, terus ini pilih ya.
tunggu sampai yang merah, yang warna biru itu penuh dengan warna merah 100% ya. Dalam install ini memang kita dituntut untuk sabar ya, sabar menunggu, diamati tahap demi tahap. Kalau memang pada saat melakukan ini kita sudah tidak ada di dalam keadaan puasa ya, mungkin bisa melaksanakan bisa disediakan minuman atau camilan ya. Karena untuk nguprek ya, istilahnya nguprek ya, nguprek kalau di TI, orang TI ya, orang IT itu ngomongnya nguprek ya, nguprek seperti ini. Ingin belajar seperti ini, install ini itu harus dilakukan berkali-kali, tidak hanya sekali saja, biar tahu proses step by stepnya. Oh, ini kok saya tekan ini fungsinya apa, harus di step by step, jangan sampai ada yang terlewat, atau mungkin pada proses instalasi ini ada yang gagal di perjalanan ya, jadi nanti bisa mengakibatkan sistem operasi ini tidak berjalan dengan sempurna. Terus yang perlu diingat ya, tadi kan menginputkan password itu jangan sampai lupa. Kalau perlu ketika ini langsung dicatat passwordnya apa, seperti itu. Ini cepet kok, nggak ada 1 jam, kurang lebih 30 menit lah. Sebetulnya saya sudah pernah membuat ini ya, dan sudah saya upload di channel YouTube saya, tapi ini saya perbaharui biar tampilannya lebih kece. Nah, ini pilih tidak ya, geser-geser anak panah, terus di enter tidak, ini juga tidak, gunakan suatu jaringan cermin tidak. Tunggu sampai 100% ya, ini pada proses mengatur APT. Untuk versi Debian sendiri itu sekarang yang terbaru itu sudah versi 10 di Debian Buster. Kalau Debian 8 itu kan Debian Jesse ya. Kalau Debian 9 itu apa ya, saya lupa. Kalau Debian 10 Debian Buster 10.6 kalau nggak salah, yang terbaru, versi terbaru. Ini Debian 8.2.0 ini
compile Debian itu ya, sudah saya remastering ya. Itu bedanya tadi saya di pertemuan pertama ya, ada sistem operasi berbasis open source. Nah itu, ini sudah saya remastering. Jadi dalam 4 keping DVD saya ringkes menjadi 1 keping DVD. Nama nggak ada, CD pun ada, CD sekitar 600 berapa. Kalau 1 keping DVD itu sekitar 4,5 giga ya. Kalau 4 berarti, kalau 4 kali 4 16 giga. Tapi saya kompres, saya perkecil menjadi 600 sekian MB, kecil kan. Nah, ini boleh tidak, boleh ya boleh, nah, tidak, enter. Ini memilih dan memasang perangkat lunak. Nah ini langsung dilanjutkan saja, lanjut pakai tab ya, itu lanjut. Tunggu sampai 330 ya. Untuk persennya biasa sampai 100%. Ini saya mengingatkan, jangan lupa absen ya. Link sudah saya bagikan di Google Classroom ya. Karena absennya saya batasi sampai sesuai jam pelajaran ya. Jadi tidak terus langsung serta-merta nanti bisa di absennya nanti. Lebih baik dikerjakan sekarang daripada menunggu nanti dan akhirnya lupa. Ya. Ini materi dasar banget untuk di sistem administrasi jaringan ya. Administrasi sistem jaringan itu materi dasar sekali, nanti bisa berlanjut sampai kelas 3. Dan untuk profesi sebagai admin jaringan itu lumayan, dari segi finansial lumayan. Jadi perlu diperhatikan, siapa tahu nanti setelah lulus ini ya, Anda ada yang menjadi admin jaringan, sehingga setelah lulus langsung terserap di dunia industri atau terserap bisa kerja secara mandiri. Intinya di sini install ini jangan takut salah ya. Ya misal salah install pun yang rusak bukan di HP-nya, HP Anda, yang rusak di komputer yang ada di lab. Nah ini memasang bootloader, ini seperti ini yang saya jelaskan yang pertemuan kedua ya, itu ada multi booting ya. Ini harus diaktifkan supaya nanti komputer bisa
memberikan bootloadernya. Nah, nanti kalau ini nggak dipasang ya nanti nggak bisa booting melalui sistem operasi ini di komputer. Diklik ya, ini pilih ini dev. Nah, pokoknya yang tanda merah ini berarti sudah terpilih di situ, terus enter. Ini sudah hampir selesai ya, sedang menyelesaikan instalasi. Selesai, lanjutkan, tunggu sampai restart ya, ini restart atau reboot sampai virtual machine-nya nyala kembali. Setelah itu kita coba untuk login, bisa enggak. Nah, ini tadi nama usernya Thomas 04, passwordnya 1234. Nah, ini sudah berhasil untuk login, tandanya sudah bisa untuk dikonfigurasi ya. Dikonfigurasi lanjut berikutnya mungkin pada pertemuan yang akan datang ya. Sekian ya dari tutorial ini. Saya mengingatkan nanti jangan lupa diisi LKPD-nya. Di situ sudah ada penilaian keterampilannya, dan jangan lupa mengerjakan soal untuk soal pengetahuannya yang sudah saya share di Google Classroom. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa ibadah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.